Kata ibunya dia bisu. Tapi dia bisa bersuara. Berarti ada yang tidak beres padanya. Benar-benar mencurigakan. Siapa mereka? Aku harus cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Gusti, Gusti, Paman Chausen. Siapa dia? Tak perlu takut, Gusti. Keluarlah. Keadaan sudah aman. Sudah kukuasai. Aku akan membawamu kembali ke Panjarakan. Apa benar keadaan sudah aman? Bagaimana dengan Pedro dan teman yang satunya lagi? Siapa mereka? Aku tahu. Kau masih di sekitar tempat ini, Gusti. Pedro yang melaporkannya padaku. Pedro? Bagaimana Paman Chausen bisa mengenalnya? Barangkali Gusti bertanya-tanya, siapa Pedro? Bagaimana dia bisa melapor begitu cepat padaku? Jangan khawatir, Gusti. Pedro adalah telik sandi Blambangan yang diutus khusus untuk melindungimu selama berburu. Tidak mungkin. Kakang Bre Wirabumi pasti akan mengabariku kalau ingin mengirim telik sandi padaku. Jangan-jangan ini rencana Paman Chausen sendiri. Dugaanku ternyata benar. Chausen punya rencana tersendiri. Kulihat beberapa mata-mata Tartar di pelabuhan. Dia membantu Blambangan dan Panjarakan memerangi Majapahit. Lantas memukul balik Blambangan dan Panjarakan. Tidak mustahil. Dia berubah pikiran dan memutuskan membunuh Panjarakan. Jangan-jangan dia akan membunuhku. Tapi apa mungkin? Melihat hubungannya dengan Paman Ki Jaro Banter sangat baik. Gusti, aku diutus Ki Jaro Banter untuk menyelamatkanmu, Gusti. Keraton Gintung Panjarakan sangat membutuhkanmu, sangat mengharapkan kepulanganmu.
mereka akan menyambutmu dengan pesta besar-besaran. Kau tentu belum lupa pada kemolekan gadis-gadis keraton. Gadis-gadis Gintung Panjarakan. Ayolah Gusti. Kenapa kau masih bersembunyi, Gusti? Kalau kau tidak cepat kembali ke keraton, Ki Jaro Banter khawatir akan ada pihak lain yang akan merebut kekuasaanmu. Tidak. Tidak mungkin ada orang lain yang bisa merebut kekuasaanku. Aku satu-satunya keturunan Gintung Panjarakan. Aku satu-satunya pewaris tahta. Beberapa hari yang lalu, aku dan Ki Jaro Banter melihat Pangeran Rangga Palastawa sedang merundingkan sesuatu dengan para pengawalnya. Kelihatannya ada yang dia rahasiakan. Rangga Palastawa? Kurang ajar. Mau apa dia? Sudah lama aku tidak menyukai sifatnya. Sepertinya dia tidak ada di sini. Tidak mungkin. Kita harus bersandiwara. Sebaiknya kita tinggalkan tempat ini. Kita kejar ke hutan di seberang bukit. Barangkali dia sudah sampai di sana. Tidak mungkin. Pedro sendiri baru menolongnya. Dia pasti masih bersembunyi di sekitar sini. Benar, Kakang. Saya yakin dia pasti masih ada di sini. Apa kau tidak salah lihat? Orang yang dikeroyok tadi itu adalah Bre Panjarakan. Kalau begitu, belum jaminan orang yang tadi itu adalah Bremu. Kurasa benar, Kakang. Aku tidak akan salah. Kalau kau benar, kenapa tidak ada di sini? Rupanya dia benar-benar bisa bicara. Berarti dia menipuku dan Bayu Segara. Sudah. Kalian tak perlu bertengkar.
Ia pasti masih di sekitar hutan ini. Kau yakin itu? Perkiraanku tak pernah meleset. Dia pasti belum jauh. Oh, jangan sembarangan main kira-kira. Urusan kita bukan main-main. Aku juga yakin dia belum jauh. Karena ia tidak biasa pergi jauh berjalan kaki. Persoalannya, sekarang bagaimana caranya agar dia keluar dari tempat persembunyiannya? Sekali lagi, aku harap keluarlah dari tempat persembunyianmu, Gusti. Aku sudah khawatir terhadap Pangeran Rangga Palastawa. Aku khawatir dia berniat buruk. Kalau sampai benar Pangeran Rangga Palastawa berniat menjatuhkanmu, tidak ada waktu lagi bagi kita. Sekarang saatnya kita menghadapinya. Sekali tata jatuh ke tangannya, tak ada lagi harapan bagi kita untuk masuk keraton. Barangkali omonganmu bisa kupercaya, Paman Chosen. Tapi bagaimana dengan Pedro? Aku belum bisa mempercayainya. Kata ibunya, dia bisu. Tapi kenapa sekarang bisa bicara? Belum lagi temanmu yang satu itu. Baru kali ini aku melihatnya. Kesabaranku sudah habis. Aku yakin dia tidak ada di sini. Sebenarnya, masih kucium baunya. Tapi, ada baiknya kita tinggalkan tempat ini lebih dulu. Sandiwara kita tidak berhasil. Kita coba cara lain. Mau apa mereka sebenarnya? Iya. Masih ingat aku? Aku mendengar seluruh perkataan Chosen yang ditujukan kepadamu. Apa hubunganmu dengannya? Jangan bicara keras-keras. Mereka masih di sekitar sini. Tadi aku melihatnya sendiri. Mereka telah pergi. Mereka hanya pergi dari pandanganmu. Tapi tetap membuntutimu. Membuntutiku? Bahkan mereka ingin menangkapmu. Siapa kau sebenarnya? Bagaimana kau bisa tahu mereka akan menangkapku? Sudah kubilang, aku mendengar seluruh percakapan mereka, termasuk yang tidak kau dengar. Apa maksudmu? Barangkali benar, kau tidak mengerti maksudku. Bagaimana kalau untuk membuktikannya, kau keluar dari persembunyianmu ini? Kita lihat, apakah mereka akan muncul menangkapmu atau tidak? Aku tahu, sebenarnya kau ragu pada Chosen. Tapi kau juga tidak percaya padaku. Aku memang tidak percaya pada siapapun. Kecuali Bayu Segara. Aku sudah menduga. Kau tidak mungkin sendirian di tengah hutan ini. Ternyata Bayu Segara masih mengawalmu. Mana dia? Aku ingin menemuinya.
Untuk apa? Agar kau percaya padaku. Katakan, mana dia? Kakang Lembu Peteng. Racun serbuk perak beku. Kenapa mencekikku? Katakan, di mana Bayu Segara? Aku tidak tahu kemana perginya. Aku sungguh-sungguh tidak tahu. Jangan bohong. Aku tidak segan membunuhmu. Meski kau penguasa Gintung Panjarakan. Aku sungguh-sungguh tidak tahu. Kau tidak percaya padaku. Kenapa kau racuni Kakang Lembu Peteng? Ayo jawab. Aku tidak mengerti maksudmu. Ayo kita ke sana. Lihat itu. Akibat racun serbuk perak bekumu, Kakang Lembu Peteng jadi sekarat begini. Racun serbuk perak beku. Jangan pura-pura bodoh. Racun itu hanya ada di Gintung Panjarakan. Jangan-jangan Bayu Segara sudah kau racuni juga. Kalau sampai dia tak kutemukan, nasibmu tak akan lebih baik dari Kakang Lembu Peteng. Kakang Raden Gajah, bagaimana Kakang bisa kemari? Aku mendengar Kakang Lembu Petang sedang berada di alas gedung seta ini. Ketika aku sampai di sini, ternyata dia sudah teracuni. Serbuk perak beku bremu itu. Racun serbuk perak beku. Sekarang tinggal tindakanmu terhadap bremu itu. Sebenarnya aku yang menuangkan serbuk itu ke mulut Kakang Lembu Peteng. Hah? Bukan dia. Menurutnya itu serbuk bunga intan. Bukan serbuk perak beku. Berarti dia menipumu. Sungguh, aku tidak tahu kalau itu serbuk perak beku. Waktu meninggalkan keraton, Paman Ki Jaro Banter memberikan serbuk itu padaku. Menurutnya, itu serbuk bunga intan. Kalau benar serbuk bunga intan, Kakang Lembu Peteng pasti tertolong.
Rupanya kalian berkumpul di sini. Itu memang bukan serbuk bunga intan. Ki Jaro Banter sengaja memberimu serbuk perak beku. Agar kalau kau meminumnya, nasibmu sama seperti lembu peteng. Aku tidak percaya. Tidak mungkin Paman Ki Jaro Banter ingin meracuniku. Kalau kau tidak percaya, kembalilah ke keraton Gintung Panjarakan. Pangeran Rangga Palastawa dan Ki Jaro Banter telah menguasainya. Perwiramu yang setia padamu telah dibunuhnya. Dan aku ditugaskan untuk membereskanmu. Ya. Hah? Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.